Yo guys, bertemu lagi bersama gue Diotis di JMS Mentem TV. Dan jangan lupa subscribe ke video seru lainnya. Nah guys, gue mau cerita sama kalian soal lintasan MXGP atau lintasan motocross. Tanah kan, gampang bikinnya. Kadang ada lahan kosong, lapangan kosong dibikin lintasan. Ada kebun kosong dibikin lintasan. Nah ini guys, yang bikin gue ngerasa aneh dan cukup speechless. Lintasan permanen MotoGP ditimbun, dirombak total jadi sirkuit motocross. Kok bisa gitu loh? Bahkan saking ngeselinnya, lintasan aspalnya sama area pitbox itu ditimbun juga jadi lintasan. Apa nggak ngeselin tuh? Nah kasus ini pernah terjadi pada MXGP Belanda tahun 2018, tepatnya di sirkuit Assen. Jadi area sektor terakhir di MotoGP terus masuk di main straight itu ditimbun. Bahkan area pit juga ditimbun sama tanah jadi lintasan MXGP, lintasan motocross. Gue masih nggak habis pikir kok ada panitia MXGP yang setuju nih, atau panitia kepemilikan Assen ngebikin track legend MotoGP ini dijadi sebagai tracks motocross. Ya kalau balapan di pinggiran lintasan aspal ya oke lah. Ini loh cuy, nimbun lintasan aspalnya, jadi kayak aduh sayang banget. Nggak kebayang gimana dari proses nimbunnya, proses ngeberesinnya, sampai bisa dipakai balapan MotoGP lagi. Oke lah, tapi sekarang fokus kita adalah untuk nyobain track ini, track MXGP di Assen. Kira-kira seperti apa? Langsung saja kita coba. Dan selamat datang di JMS Mentem TV, di mana hari ini bakal nyobain track MXGP Assen. Kita hari ini kembali ke MXGP Pro yang gamenya rilis tahun 2018. Ya meskipun game lama tapi masih menjadi game yang cukup terbaik di kelasnya untuk soal fisik dari game motocross atau game MXGP di tahun tersebut. Oke, inilah dia penampakan dari sirkuit Assen yang bisa kalian lihat, ini semuanya full tanah. Kita masuk di area parkir dekat sektor terakhir, di dekatnya chicane yang ikonik. Waduh, itu siapa tuh? Sebelah kita. Mainnya agresif parah ya. Nabrakin aja. Jadi inilah kondisi lintasan Assen, sirkuit Assen MotoGP yang dirombak total jadi sirkuit balap untuk MXGP. Gak kebayang gimana prosesnya para panitia ini, dari proses karantina, terus nimbun, dan juga proses beres-beresnya. Kita masuk di bagian sektor akhir, tikungan chicane-nya ini, terus belakangan ada lintasan aspalnya. Ini benar-benar nimbun cuy, parah banget. Tapi cukup gokil sih, cukup berani, gebrakannya luar biasa. Ya bayangin aja jika Mandalika dibikin track supercross atau track MXGP sih bakal seru sih. Cuman kembali lagi ke panitianya, prosesnya ngebutuhin waktu dan juga pasti dana yang lumayan. Kalau ngomongin soal track ini, layoutnya cukup pendek sih. Kalau dibilang sulit enggaknya, ya gue rasa sih gampang-gampang susah. Ada beberapa bagian yang harus ngebutuhin kita gercep ngambil keputusan. Setelah lagi gue bakal tunjukin kalian tikungan-tikungan yang ngebikin kita harus ngambil keputusan cepat mau ngambil sebelah kiri atau kanan. Jadi ada beberapa tikungan yang ada bagian lombatannya itu kayak enggak full ya, kayak ini kan sebelah kiri lompat sebelah kanan enggak kan. Jadi kita harus ngambil keputusan mana yang mau kita ambil. Kadang kalau kita salah ambil posisi, kadang malah ngebikin kita blunder. Jadi kita harus siap, cepat, dan fokus mana yang akan kita ambil untuk jalur racing lainnya. So far sih gue suka sama track ini karena konsepnya menarik banget ya. Jadi ngambil tema track balap GP yang dirombak jadi track supercross atau track motocross. So far gue suka, dan tracknya juga seru, nggak susah kayak track-track yang lainnya. Cenderung gampang sih nih kalau kita udah hafal sama titik breaking point dan juga racing lainnya. Nah abis ini gue bakal tunjuk ke kalian bagian-bagian aspal lintasan Assen yang masih kelihatan, tepatnya di first corner, lurusan utama menjelang first corner. Kita bakal tunjukin di penghujung dari lurusan ini. Jadi kalau area main straight-nya terus area finish-nya sama kayak yang ada di MotoGP. Jadi sama di dekatnya tribun jelang start dimulai. Nah ini nih, itu di depan ada satu bagian lintasan MotoGP yang kelihatan. Kita bakal free kamera dan kita bakal zoom in, dan seperti itulah tampilan dari lintasan MotoGP yang nampak di lintasan MXGP ini. Cenderung kayak apa adanya, tidak
sedetail kayak area utama yang dipakai di balapan MXGP, dan inilah area main straight-nya. Ada sebagian ada tribun yang area pitbox yang ditimbun sama tanah juga cuy. Bayangin kalau tiba-tiba banjir, apa nggak repot tuh yang di bagian pit. Nggak kebayang gimana kalau kerendam banjir gara-gara lintasan yang ditinggiin. Oke, langsung aja kita coba balapan di MXGP Assen. Dan kita start dari tengah. Kita bakal coba untuk ngambil hole shoot. Let's go, MXGP of Assen. Here we go, kita mulai. Kita bersama Jeffrey Herling. Waduh, kayaknya kita bisa ngambil. Waduh, ada yang nyangkut di pagar dan kita kayaknya nggak akan dapat hole shoot karena udah keduluan sama pembalap lainnya. Oke, hati-hati, hindari kontak karena kalau kapan kita kontak dikit pasti bakal nyangkut dan jatuh. Kita overtaking Tony Cairoli, nice. Kemudian masuk ke hairpin lagi. Kita masuk di main straight. Let's go, come on guys. Perebutan tempat ketiga kita berhasil dapatkan dan kini Gauzier Paulin akan kita overtaking juga. Saat lagi Romain Febri masih mendefend, ngelakuin whip lintasan. Langsung kita overtaking 2 motor sekaligus, nice. Dan Jeffrey Herling berhasil menjadi race leader. Oke, kalau ngomongin soal Jeffrey Herling atau pembalap yang lagi kita mainkan saat ini, dia tuh pembalap dari Belanda ya. Jadi kita ada hari ini pakai pembalap yang dari home race-nya kali ini, yakni Belanda. Jadi Jeffrey Herling ini merupakan pembalap yang cukup bagus, bukan cukup sih, bagus banget. Ibarat kata kalau di MotoGP itu lettingan sama si Marquez sama Andrea Iannone. Karena dia debut balapan di MX2 itu dari tahun 2010 dan lumayan banyak gelar yang ia raih. Terakhir ya dia ngeraih gelar titel juara dunia MXGP di tahun 2021. Dan dia pun sebelumnya juga pernah ngekunci titel juara dunia MXGP di tahun 2018 atau di tahunnya lagi kita mainkan saat ini. Dia asal Belanda, balapan di Assen Belanda dan ngeraih titel juara dunia. Luar biasa. Plus si Jeffrey Herling ini merupakan pemegang rekor dengan jumlah kemenangan terbanyak, 103 kemenangan di sepanjang karirnya selama MXGP history. Jadi ini merupakan mulai yang cukup mengejutkan publik juga. Ya kalau bicara soal titel juara jelas Antonio Cairoli yang paling unggul, tapi soal jumlah kemenangan terbanyak tentu saja si Jeffrey Herling menjadi pemegang paling utama. Ya mungkin kalau ada yang salah bisa koreksi di kolom komentar. Oke, sekarang kita udah di posisi pertama cukup jauh nih. Gak tahu berapa gap kita sama yang di belakang karena nggak ada lead. Aduh, nabrak lintasan cok. Oke, kembali ke sana dan sepertinya kita bakal di overtaking, malah nyangkut jatuh juga. Ada. Oke, kembali ke lintasan dan ternyata kita malah turun di tempat ketujuh saat ini. Baru aja kita mau sombong soal gap yang nggak kelihatan, malah udah nabrak aja. Oke, Van Hoenberg kita overtaking, masih belum bisa, dia masih ngeyel cuy. Yah, gila. Oke, tahan dulu dan gini ada Taiget atau Tim Getzer dari Honda. Udah bakal lawan lagi. Dan sekarang tinggal 3 lap yang akan kita lewati di MXGP of Assen. Tim Getzer masih mendefend, Kawasaki datang. Kita pun bersama Jeffrey Herling kembali melawan dengan cara tidak melewati lompatan di tikungan tersebut. Itu harus kita hindari kalau mau lebih kenceng di lintasan. Aduh, salah landing cuy. Oke, kini Jeffrey Herling masih di posisi kelima untuk memburu Antonio Cairoli, yakni di posisi keempat. Kita kejar Antonio Cairoli, masih belum bisa, masih nge-whip, masih teraksi dan sekarang aduh kita gagal nge-whip cuy. Kurang pas ajarannya. Oke, siapa sangka kita mampu langsung masuk di top 3. Tinggal 2 pembalap lagi yang harus kita overtaking untuk Jeffrey Herling meraih tempat pertama dan menjadi juara di home race-nya di sirkuit MXGP of Assen. Let's go guys, let's go, come on. Masih ada 1,5 lap lagi yang akan kita lewati. So far so good, intinya kalau nggak hujan gue bisa kenceng. Sayangnya untuk ngomongin soal balapan MXGP di Indonesia kayaknya prospeknya kurang bagus ya guys ya. Makanya untuk MXGP Indonesia di tahun 2025 itu ditiadakan.
Gue nggak tahu pasti apa penyebabnya kenapa kok MXGP Indonesia itu ditiadakan di tahun ini. Entah karena soal dana atau mungkin soal kurangnya peminat di track-track di area tersebut. Ya kita nggak tahu pasti. Tapi yang jelas kalau kita mengaca kepada balapan MXGP di Indonesia itu paling pas digelar di Semarang. Yang pasti udah jelas bakal ramai banget cuy. Soalnya kan peminat MXGP di Semarang juga lumayan gede sih. Dia dari tayangan-tayangan TV yang pernah digelar balapan MXGP Indonesia. Pertama kali Indonesia menggelar balapan MXGP ya di Pangkal Pinang. Pertama kali tuh, kalau nggak salah ya 2017 kalau nggak salah. Kalau salah mungkin bisa koreksi waktu yang tepat juga. Oke, sekarang kita punya impian juga masih ada untuk menggelar MXGP, cuman nggak tahu kapan bakal terjadi lagi. Bagusnya gelarnya balapan tuh daerah yang kayak di Semarang gitu kan. Oke, sekarang kita udah overtaking Romain Febri. Satu lagi Gauzer Paulin. Kita overtaking di last lap ini. Come on guys, fokus. Let's go, kita ambil inside. Tinggal beberapa tikungan lagi karena agak segera usai. Oke, kita overtaking Gauzer Paulin di sini. Kita buru, kita geber lagi lintasan lurusan. Masih Gauzer Paulin mendefense. Inilah dia momentumnya. Kita ambil dari sebelah kanan. Dan akhirnya, yes. Itulah guna yang menghindari lompatan yang tidak berguna. Kita langsung melibas Gauzer Paulin. Tepatnya di saat-saat akhir dan tinggal satu tikungan lagi. Gauzer Paulin kita kalahkan dan Jeffrey Helling meraih kemenangan di MXGP of Assen menuju garis finish, dan inilah dia pemenang kita di balapan MXGP of Assen, track MotoGP yang dirombak jadi track MXGP atau track motocross. Oke, semua itu tadi hasil gameplay kita ngelakuin balapan di track MotoGP yang dirombak total jadi sirkuit motocross. Bahkan parahnya, area pitbox atau area pit lane itu ditimbun tanah juga. Nggak kebayang kalau banjir gimana jadinya. Tapi intinya ini track cukup seru dan cukup menantang. Jadi buat yang pengen nyobain, langsung aja kalian download MXGP Pro di Steam ya, jangan lupa. Dan buat teman-teman yang masih suka sama video seru lainnya, langsung aja subscribe di JMS Phantom TV dan kalian scroll ke video-video sebelumnya. Kalau gitu, terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di video-video gameplay atau episode yang lainnya. Thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa.